Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan selalu semoga kita semua diberikan usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan barokah. Kalau Allah memanggil kita, moga-moga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri yang tengah berbahagia, memang prihatin dalam suasana pandemi yang belum ada tanda-tanda mereda. Seharusnya seluruh elemen bangsa ini ikut membantu pemerintah dalam ikhtiar mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Karena semakin lama pandemi ini melanda negeri kita, akibatnya bukan hanya dari sisi aspek kesehatan masyarakat, tapi juga masalah politik, juga berkembang ke masalah ekonomi, masalah sosial budaya, yang semuanya seakan-akan berhenti. Kalau ini terjadi, maka kita semua akan sangat menderita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bantu pemerintah ini. Paling tidak, satu, kita selalu pakai masker. Yang kedua, ambil jarak dengan orang lain. Yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun. Jangan keluar rumah kalau tidak sangat perlu. Semoga bantuan kecil itu, kalau semua elemen bangsa, semua masyarakat ini membantu, akan menjadi sangat penting bagi keberhasilan usaha pemerintah dalam rangka mengendalikan pandemi ini. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, kita juga prihatin dalam suasana yang seperti ini. Masih juga ada orang yang tega-teganya korupsi, dan orang yang korupsi ini adalah orang yang mendapatkan amanah demikian besar dari Presiden Republik Indonesia, yang tentu amanah dari kita semua. Korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan, yang kedua juga Menteri Sosial
Ini betul-betul kita gagal paham apa yang menjadi motivasi dan latar belikannya. Kok tega-teganya dalam suasana seperti ini mereka korupsi bermiliar-miliar rupiah, sementara masyarakat untuk sekedar makan sehari itu kadang-kadang sampai menunggu bantuan dari balai desa, dari lurah atau kepala desa. Yang kedua, untuk teman-teman FPI, saya menyampaikan bela sungkawa ya tentang meninggalnya 6 orang laskar FPI. Tapi saya juga kecewa kenapa saudara-saudara saya yang tergabung di dalam Front Pembela Islam ini melakukan demo dalam suasana seperti ini. Yang pertama, tentu kerumunan itu akan melahirkan klaster-klaster baru, akan menjadi penyebab meningkatnya COVID-19. Itu pasti. Berarti akan membebani pemerintah lagi yang hari ini sudah ibarat orang itu sudah napasnya tinggal sepenggal-sepenggal. Yang kedua, di dalam demo itu ada di antara para pelajar, di antaranya para pelajar. Anak-anak kita yang seharusnya fokus meningkatkan ilmu, di rumah banyak membaca, banyak menggunakan waktu, banyak melatih diri, diajak untuk demo yang mereka rata-rata belum mengerti persoalan. Dan yang ketiga, kalian tahu berapa biaya pengamanan untuk demo seperti itu? Paling tidak 100 miliar. Coba berapa kali demo yang kalian lakukan? Berapa ratus miliar yang digelontorkan untuk membiayai pengamanan demo itu? Andaikan ratusan miliar itu dipakai untuk memperkuat pembiayaan COVID-19, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini tidak pernah disadari oleh teman-teman, saudara-saudara yang tergabung di dalam FPI. Atau demo, kalau kemarin ada demo Omnibus Law, tidak pernah disadari hal semacam ini. Dikira melakukan pengamanan demo itu murah, padahal paling tidak 100 miliar satu kali demo untuk pengamanan. Dan dari demo-demo itu, apa demo dalam rangka menggugat Omnibus Law atau demo dalam rangka untuk membebaskan Habib Rizik, semuanya tidak ada yang berhasil. Artinya apa? Demo yang mempertaruhkan kelelahan fisik, mempertaruhkan biaya, mengerahkan tenaga pengamanan, dan sebagian malah menjadi korban bukan hanya para demonstran, juga polisi. Itu nggak efektif. Mestinya harus ada cara yang lain yang lebih efektif. Negara kita itu negara hukum. Tentu organisasi soal sosial kemasyarakatan atau apapun namanya harus punya pikiran ke depan. Bagaimana menyalurkan aspirasi kita, bagaimana memperjuangkan niat baik kita.
tentu yang paling bagus ketika kita menyiapkan sarana hukumnya. Kita menyiapkan ahli-ahli hukum untuk melakukan peradilan misalnya. Yang pertama, pengadilan akan menjadi semacam ujung dari setiap perbedaan kita. Dan yang kedua, itu mencerdaskan. Para santri, wali santri yang sangat berbahagia hari ini. Ini realita-realita yang santri harus membacanya, santri harus mengetahuinya, dan santri harus bisa bersikap secara tepat. Kita bangga memiliki Habib Rizik, itu kita bangga. Orang yang termasuk Habib dan tinggal di Indonesia, ini berkah untuk kita. Kita tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah mendengar sabdanya, kita tidak pernah melihat perilakunya, kita tidak pernah menyaksikan canda tawa beliau, kita tidak pernah menyaksikan bagaimana beliau menjalani kehidupan dari Mekah kemudian di Madinah. Kita tidak pernah melihat bagaimana sikap beliau ketika menghadapi tantangan yang luar biasa, hinaan, cacian, bahkan godaan fisik, pemboikotan, sampai beliau harus berhijrah. Kita tidak menyaksikan. Demikian juga bagaimana ketika beliau ada di Madinah dan mulai menata agar terbentuk Darussalam, bagaimana beliau memimpin pertempuran demi pertempuran yang kadang menang, kadang-kadang beliau juga menderita luka. Kita tidak pernah menyaksikan. Rindu rasanya kita bisa menyaksikan itu. Beruntung para sahabat bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Tapi kita alhamdulillah ada keturunannya yang ada di Indonesia. Bukan hanya satu, tapi banyak yang lain. Satu hal yang penting, kita harus tetap menghormati dan memuliakannya. Kita harus tetap menghargai para habaib. Cara menghargainya bukan hanya dengan mencium tangannya, mendengar kalimat-kalimatnya, tapi juga dengan membantu pemikiran-pemikiran, memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan nasihat-nasihat agar Habib ini terjaga marwah dan martabatnya. Dan ini yang tidak saya lihat di sekitar Habib Rizik. Sehingga Habib Rizik yang memiliki karisma luar biasa itu dan mendapatkan panggung yang luas dan hanya mendapatkan tepuk tangan, tidak pernah ada orang-orang di sekitarnya yang cerdas kemudian bisa memberikan nasihat sehingga beliau tetap dalam koridor amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka akibatnya seperti ini. Ambil saja contoh tentang terjemahan Front Pembela Islam di dalam bahasa Arabnya.
tak lihat di punggung laskar itu ada kalimat al-jabhatu ad-difa'iyatu al-islamiyatu. Ini saja kita bingung, susunan kalimat apa ini? Kalau di dalam bahasa Arab itu mungkin itu mubtada khobar karena dimulai dengan al, atau naat man'ut. Kalau naat man'ut bisa juga, atau mudhaf ilaih. Semuanya nggak masuk. Ini contoh kecil betapa orang di sekitarnya hanya bisa teriak, hanya bisa takbir Allahu Akbar, tapi tidak ada yang mampu membuat pemikiran sehingga orang hebat seperti Habib Rizik ini bisa menunaikan tugasnya tetap lurus koridor dalam rangka amar ma'ruf nahi anil munkar. Para santri, wali santri dan keluarga yang tengah berbahagia, itu vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Dengan harapan vlog ini berkembang, kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar, dan dihayati lebih banyak orang, sehingga manfaatnya menjadi lebih besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog yang mampir seminggu paling enggak 2 kali tidak seperti biasanya, agar para pemirsa tidak bosan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi bahwa kita memang harus melihat, harus membaca, harus memberikan makna, harus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik peristiwa kecil apalagi besar. Karena seluruh peristiwa yang terjadi sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita tumbuh terus, semakin tua menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih arif. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.